akhirnya lebih daripada awalnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh yang akhir itu sebenarnya jauh lebih baik daripada yang awal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Maka sesungguhnya yang akhir itu lebih bagus daripada awal. Maka kalau teman-teman sekalian BMI yang datang ke Hong Kong ini, kemudian datangnya kemudian ke Hong Kong sama seperti pulangnya ke Hong Kong, itu merugi. Ya kan ya? Wal asri innal insana lafi mereka semua merasa merugi. Kenapa merugi? Karena semuanya selalu dikaitkan dengan akhir daripada kehidupan. Kenapa seluruh manusia merasa merugi? Demi waktu sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kenapa merugi? Nih saya kasih tahu. Rugi itu apa sih? Rugi itu apa? Jualan duitnya kurang. Bukan. Rugi itu apa? Rugi adalah bukan gak untung. Gak untung itu impas. Kalau rugi itu apa? Rugi itu adalah kalau Anda punya modal, modalnya kemakan, itu rugi. Punya modal 100 juta, habis usaha tinggal 90 juta, rugi berapa? 10. Rugi itu kalau modalnya kemakan. Pertanyaan saya sederhana, kalau kita hidup di dunia, kita punya modal atau enggak? Punya modal atau enggak? Hidup kita itu modal, dan setiap tahun modal kita itu berkurang. Betul begitu? Makanya kalau ulang tahun itu bukan merayakan, tapi introspeksi. Karena itu waktunya semakin berkurang. Ibarat tadi ngantri kan pas masuk sini kan ya, sama mati itu juga ngantri teman-teman sekalian. Jadi kalau ada pintu yang namanya pintu mati, kita lagi ngantri tuh ke belakang. Yang kita nggak tahu kita di depan, di tengah atau di belakang. Maka sejatinya setiap manusia berdasarkan waktunya, dia setiap hari selalu berkurang modalnya, hilang modalnya. Nah, illa siapa? Kecuali siapa yang tidak rugi? Illa alladzina, orang yang beriman itu nggak akan rugi. Tapi tidak hanya beriman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan mereka kemudian saling bertausiah, saling bernasihat dengan kebenaran dan juga dengan kebaikan-kebaikan. Maka inilah kemudian orang-orang, sabar gitu ya, kesabaran. Maka inilah orang-orang tidak beruntung. Jadi gini, lilin ya, kalau semakin lama semakin habis. Rugi nggak kira-kira? Rugi. Maka balik lagi, kalau Anda kemudian buruh migran, keluarnya dari Indonesia sama seperti pulangnya, berarti itu benar atau benar? Benar. Makanya sekolah. Marketingnya apa aja. Nah, kalau kemudian kita pulang, kemudian nggak bawa lebih baik daripada di sini kan rugi kan ya. Dan yang lebih baik itu tidak harus yang namanya uang. Bisa jadi namanya ilmu, dan ilmu lebih baik daripada uang. Betul atau betul? Saya kasih tahu. Kalau Anda punya uang menjaga atau uang dijaga? Uang dijaga. Tapi kalau ilmu, uang dibagi. Saya punya 100 bagi 2 jadi berapa? Kalau ilmu punya 100 dibagi 2 jadi berapa? 200. Ilmu semakin disampaikan semakin bertambah. Jangan salah. Ketika seseorang menyampaikan ilmu, maka dia semakin bertambah ilmunya. Maka ilmu menjaga sedangkan harta dijaga. Maka ilmu itu kemudian memberikan manfaat, dibagi bertambah, kalau harta dibagi berkurang. Ilmu itu warisannya Qarun, ilmu itu warisannya Nabi, harta itu warisannya Qarun. Mau pilih mana, ilmu atau harta? Ilmu. Dua-duanya bagus. Kan sudah dikasih tahu tadi, mau dunia pakai Al-Quran gitu ya, mau akhirat pakai Al-Quran, mau dua-duanya pakai Al-Quran. Oke, by the way teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Felix Ye Xiao. Udah tahu. Y-nya artinya Januari, karena saya ulang tahun di bulan Januari, ditunggu kadonya. Nama saya Felix Ye Xiao, Xiao itu adalah marga saya, nama Chinese saya Xiao Zhenpo. Jadi Xiao itu marga saya, Zhenpo itu nama saya, bukan bahasa kungfu. Jangan tertipu dengan wajah, gitu kan ya. Ketika pulang main, Ustaz aja yang berhenti taksi. Kalau Ustaz berhenti taksi, nanti taksinya mau. Kalau saya nggak mau, karena diskriminasi taksinya. Saya bilang sama aja. Karena ketika saya berhenti, nanti dia ngajak saya ngomong, saya nggak bisa sama sekali. Jadi jangan tertipu dengan wajah, teman sekalian. Tapi mas saya adalah orang Chinese asli, saya keturunan ketiga di Indonesia. Jadi kakek saya masih dari Cina Daratan, kemudian pindah ke Kalimantan, nenek saya musnah ketemu dengan kakek saya di Palembang, terus saya lahir di Palembang. Jadi saya Chinese orang Palembang. Nah, jadi kira-kira begitu ceritanya. Nah, jadi di sini saya beberapa hari ditemani oleh istri saya, alhamdulillah saya sangat senang sekali. Karena kenapa? Karena kalau nggak ada istri saya biasanya uring-uringan kalau pergi kemana-mana. Karena kalau pergi tanpa istri itu rasanya sakit. Karena Ustaz mau pergi kemana Ustaz? Kan bisa kalau saya pergi kemana-mana kan ada nenek, Ustaz mau pergi mana? Ke pantai, ke gunung, kemana? Ini coba kamu yang bisa bilang, gak usah deh, terima kasih saya tidur aja di rumah. Nah, kenapa?
pergi kemana-mana tanpa istri itu bikin sakit hati kan. Nah, kenapa? Kita pengen andaikan dia juga melihat yang kita lihat kan. Jadi kira-kira begitu. Nah, teman-teman juga mengenal saya mungkin dari TV, gitu kan ya, dari TV, TVRI ya, Facebook, YouTube dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya secara pribadi saya tidak terlalu bangga kalau saya masuk TV. Karena kenapa? Karena saya sangat sedih dengan TV zaman sekarang. Walaupun secara pribadi saya tetap harus berdakwah melalui TV. Nah, kenapa? Sedihnya kita melalui TV, teman-teman sekalian, karena TV sekarang sudah jadi media perusak. Betul atau betul? Yang punya anak di rumah, usahakan sedemikian mungkin sebisanya untuk anaknya nggak nonton TV. Karena dari situ kemudian mereka belajar hal-hal yang jelek, hal-hal yang rusak. Nah, kenapa? Zaman sekarang teman-teman sekalian, yang namanya tontonan itu jadi tuntunan. Dan yang tuntunan itu jadi tontonan sekarang. Betul begitu? Tontonan harusnya bukan sekadar tontonan, tapi harusnya sekadar jadi juga tuntunan. Tapi sekarang jadi tuntunan yang salah. Tontonan jadi tuntunan. Di sinetron-sinetron dia tuh ada orang mendelik kepada ibu bapaknya kan gitu kan ya, melotot pada ibu bapaknya. Ketika dia ngomongin, kenapa ngomong gitu? Bapak sih kolot, ibu sih kolot, nggak ngerti saya, betul begitu? Nah, mulai diajarin yang jelek-jelek. Tontonan jadi tuntunan. Sebaliknya, yang harusnya jadi tuntunan sekarang jadi tontonan. Betul atau betul? Para pengajar, para ustadz, yang kemudian para ulama yang harusnya mengajarkan pada umat sekarang tidak ada bedanya dengan selebritis. Betul atau betul? Nah, harusnya mereka mengajar, tapi mereka malah mengajar sesuatu yang salah. Justru tuntunan jadi tontonan. Makanya jangan jadikan saya selebritis. Jadi jangan foto-foto setelah ini. Karena itu berbahaya. Nanti kalau saya jadi selebritis, besok-besok Anda mau undang saya susah. Nah, jadi kalau kemudian seperti ini kita jadi sulit. Tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Makanya teman-teman sekalian, saya secara pribadi walaupun saya ada di TV, tapi saya menyarankan agar anak-anak gak nonton TV. Lebih baik baca buku daripada nonton TV. Kenapa? Karena gini ceritanya. Secara penelitian teman-teman sekalian, orang yang nonton TV, orang yang nonton visual saja, itu otaknya berkurang kinerjanya. Dengan kata lain, dia akan lambat laun menjadi tambah pelan otaknya, atau kasarnya bodoh. Nah, jadi otaknya nggak jalan. Nah, kenapa? Karena tontonan itu melalaikan. Tapi kalau yang namanya bacaan, baca itu mencerdaskan, membuat aktivitas otak itu bertambah dan bertambah. Maka orang yang baca itu tidak pernah ada yang kemudian otaknya lambat. Contoh, orang-orang Inggris dan orang Eropa serta orang Amerika itu baca buku sekitar 20-30 buku per tahun. Berapa? 20-30 buku per tahun. Sedangkan orang-orang Jepang baca kira-kira 30-40 buku per tahun. Berapa? 30-40 buku per tahun. Orang Malaysia sekitar 5-15 buku per tahun. Orang Indonesia kira-kira berapa? Berapa kira-kira? Jawabannya mengejutkan. Orang Indonesia ternyata baca buku less than 1 per year. Kurang dari 1 buku per tahun. Lebih tepatnya 0,38 buku per tahun. Dia cuma baca judul, terus kemudian baca kata pengantar sama kesimpulan. Selesai. Artinya kenapa wajar kalau orang Indonesia jarang bisa kemudian bersaing dengan yang lain. Dan kalau menurut penelitian, S1 itu bisa selesai kalau sudah baca 50 buku. Berapa buku? 50 buku. Ketika menulis buku Muhammad Al-Fatih, saya baca 40 buku tentang Muhammad Al-Fatih. Dengan kata lain, dibandingkan S1 sejarah, saya yakin saya lebih tahu tentang Muhammad Al-Fatih. Gitu kan ya? Oh, itu bukan sombong. Jadi artinya saya pengen Anda tuh supaya Anda gemar membaca. Biasakan membaca. Kalau saat ini bukan kita yang mendapatkan manfaatnya, anak-anak kita yang akan insya Allah mendapatkan manfaatnya. Dan berbicara tentang anak-anak, itulah hari ini mau kita bicarakan. Hari ini kita akan banyak bicara tentang muslimah, dan kita akan juga bicara tentang yang namanya hijab. Dan saya sudah katakan dalam 3 kali pertemuan, dan ini insya Allah pertemuan terakhir dalam roadshow saya ke Hongkong pada saat ini. Saya ingin sampaikan bahwa teman-teman sekalian, mulailah merasa bahwa wanita itu sangat penting. Mulailah merasa bahwa muslimah itu sangat penting. Selama ini orang-orang menganggap bahwa yang namanya cewek itu tertindas. Yang namanya cewek itu warga kelas 2. Seringkali kan kita dengar lagu kan ya, wanita dijajah pria sejak dulu. Nanti kita bahas lagunya itu gitu ya. Wanita dijajah pria sejak dulu. Artinya wanita seolah-olah jadi di bawahnya pria. Wanita seolah jadi kemudian di belakangnya pria. Sebenarnya tidak. Pada zaman sekarang teman-teman sekalian, wanita itu sudah mendominasi dunia dan banyak yang tidak menyadarinya. Gak percaya? Contoh, di sini lebih banyak cowok atau cewek? Jelas cuma saya sama Pak Fajar ya cowok. Di sini lebih banyak cewek. Di Hongkong lebih banyak cewek atau cowok?
Cewek. Di Cina sana lebih banyak cewek atau cowok? Cewek. Bukan hanya di Hong Kong, bukan hanya BMI, bukan hanya siapapun, bukan hanya dalam setiap pengajian-pengajian, tapi sekarang dimanapun cewek sudah merajalela. Betul kata Rasul, bahwa ketika cewek sudah mulai merajalela dan dominan, maka itu salah satu tanda daripada hari Kiamat. sekarang memang sudah dekat, walaupun belum dekat-dekat banget. Karena masih banyak episode-episode yang belum jalan, gitu kan ya. Nah, maka kalau kita berbicara tentang muslimah, teman-teman sekalian, maka kita berbicara tentang suatu kaum yang paling banyak di dunia zaman sekarang, dan paling banyak di antara orang-orang muslim. Nah, kalau gitu kita lihat. Jadi gini ceritanya. Pada tahun 2007, saya pernah baca satu buku judulnya ini, Men Are From Mars and Women Are From Venus. Udah pernah baca belum? Jadi yang namanya laki-laki itu selalu dikaitkan dengan yang namanya Mars, dan women atau perempuan itu are from Venus. Nah, Venus tuh pernah lihat Venus? Pernah. Jadi kalau malam-malam ya, Sibuk. malam-malam lihat di langit ada bintang yang paling dekat dengan bulan, terus bersinarnya paling terang, itu namanya planet Venus. Itu bisa dilihat dari mata telanjang. Lihat aja, Mars nggak bisa dilihat, tapi kalau Venus itu bintang yang paling indah. Nah, jadi men are from Mars and women are from Venus. Oke, jadi itulah kemudian kata-kata mereka. Nah, artinya apa? Laki-laki dan wanita itu jauh berbeda. Kenapa berbeda jauh? Yang namanya laki-laki itu kalau berpikir logis atau emosional? Logis. Setiap laki-laki itu harus dijelaskan secara logis. Kalau enggak, dia nggak akan mau dengar. Kenapa kita harus datang tepat waktu? Gini, kalau kita nggak datang tepat waktu, nanti kita akan rugi secara kemudian finansial. Ya, bensin kita akan cepat habis, macet di jalan itu luar biasa. Harus dikasih alasan logis. Kalau perempuan nggak. Perempuan yang penting apa? Bukan logis, tapi perempuan apa? Emosional. Ini perempuan, pokoknya emosional. Saya bilang sama istri saya, kalau saya kemudian mau pergi, terus saya, Umi cepet dong nanti jalanan macet. Dia bilang nggak mau tahu, pokoknya yang penting mandi dulu, terus kemudian pakai baju dan sebagainya. Tapi saya bilang, Umi coba bayangin, gimana kalau orang-orang yang nungguin kita itu mereka merasa sedih kalau kita telat. Oh cepet dia langsung ditanya, kenapa? Emosional. Laki-laki kalau lagi curhat berarti dia nyari solusi. Solusinya apa? Caranya bagaimana? Perempuan kalau lagi curhat bukan nyari solusi, tapi cuma curhat doang, gitu ya. Dikasih solusi nggak mau dia, gitu ya. Nah, itu perempuan. Memang namanya laki-laki dan perempuan itu berbeda jauh. Perempuan itu secara emosional dan laki-laki secara logis. Tapi pada zaman sekarang teman-teman sekalian, melalui buku Men Are From Mars and Women Are From Venus, ini ada satu kesimpulan yang sangat menarik daripada Pak Yusuf Hadi yang menulis bahwa zaman sekarang, dunia sekarang sudah berubah dari laki-laki perempuan kepada dunia hampir semuanya perempuan. Kenapa bisa beda begitu? Karena ada perubahan pada cara hidup manusia yang membuat laki-laki seolah-olah sekarang seperti keperempuan-perempuanan. Lewat apa itu terjadi? Lewat yang namanya revolusi media sosial, yang awalnya dimulai dari SMS. Semenjak dikeluarkannya SMS, maka dunia menjadi semakin dekat dan dunia menjadi semakin emosional. Betul? Banyak hal yang nggak bisa dikatakan yang langsung bertatap muka bisa dikatakan via SMS, gitu kan ya? Saya mencintaimu lewat SMS. Ngomong langsung nggak berani, cemen, gitu kan ya? Tapi lewat SMS dia berani. Bahkan tahun 2007 itu ada suami istri, dia berantem di rumah, marahan di rumah karena gengsi, mereka nggak mau tegur-teguran. Meja makan kan ya? Nggak mau tegur-teguran, saling SMS. Saya benci deh sama kamu. Emang kamu kira kamu nggak menyebalkan? Sama aja kamu juga. Tapi kan kamu kan laki-laki, kenapa kamu begitu sama saya? Mereka nggak mau ngomong, tapi mereka mau lewat SMS. Lama-lama dunia semakin emosional. Kenapa? Laki-laki mulai sekarang memperhatikan yang namanya emosional. Dunia sudah berubah. Zaman dulu teman-teman sekalian, di Facebook tuh nggak ada. Zaman sekarang gara-gara ada Facebook, banyak laki-laki curhat di Facebook. Ternyata ya, statusnya nih, ku menunggu, titik. Seandainya titik. Kalau enggak, ku tunggu jandamu, titik.